Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak. Pagi. Perkenalkan, nama saya Riana Najah Zahra, biasa dipanggil Riana. Saya mahasiswi Poltekkes Kemenkes Semarang yang saat ini sedang dinas di ruangan ini selama 2 minggu dan kurang lebih 1 minggu lagi saya di sini. Hari ini saya dinas pagi dari jam 7 sampai jam 2. Saya yang akan merawat Mbak selama di rumah sakit ini ya. Sebelumnya nama lengkap Mbak siapa ya? Sinta Lestari. Oh iya, dengan Mbak Sinta Lestari. Mbak senang dipanggil siapa? Sinta. Baik, saya akan memanggil Mbak Sinta ya. Bagaimana kabar Mbak hari ini? Baik, Mbak. Oh baik ya. Bagaimana perasaan Mbak saat ini? Kalau perasaan saya, Aduh, apa itu? kenapa Mbak? Saya mendengar suara menyeramkan. Oh baik, jadi Mbak mendengar suara menyeramkan ya? Sebelumnya saya izin membawa kertas untuk mencatat ya Mbak. Baik Mbak, dari yang saya baca dan data pengajian Mbak, alasan masuk ke sini itu karena Mbak mendengar seorang mengejek Mbak. Kata-kata yang menyebabkan apa ya Mbak? Kata-katanya tuh menyeramkan. Sus. Saya tuh kayak sering diejek. Kalau saya itu jelek, gitu. Seberapa sering Mbak mendengar suara tersebut? Sering, kadang tuh pas malam. Saat sendirian seperti itu? Iya. Kalau untuk lama suara yang didengar Mbak itu berapa lama ya? Lama banget, kadang sampai 5 menit gitu, nggak berhenti-berhenti. Untuk Mbak merasa dari mana suara itu terdengar menurut Mbak? Kadang kalau saya di kamar itu suaranya tuh kayak dari samping-samping gitu, samping saya. Kadang juga pas saya tidur tiba-tiba saya kayak dengar suara aneh gitu. Baik Mbak, mungkin seberapa keras suara yang didengar Mbak ketika mendengar suara-suara itu? Sangat keras. Apakah Mbak yakin suara tersebut berasal dari diri sendiri atau mungkin dari luar? Dari luar, soalnya itu kayak nyata gitu. Begitu ya Mbak. Seberapa sering isi suara yang didengar bersifat negatif Mbak? Sering banget. Suara itu tuh ngejek saya kalau saya jelek, saya nggak berguna hidup di dunia kayak gitu. Apa isi suara yang Mbak dengar, yang sering kali terdengar itu suaranya seperti apa? Suara ancaman, kalau lebih baik kamu itu nggak usah hidup di dunia, kalau kamu tuh jelek kayak gitu. Seperti itu ya Mbak. Seberapa sering juga Mbak tuh merasa tidak nyaman karena suara yang didengar Mbak tersebut? Sangat tidak nyaman, soalnya kalau mau tidur itu aku tidur jadi terganggu gitu, terus tidurku kan nggak bisa nyenyak ya. Berarti itu setiap hari ya Mbak? Karena Iya. setiap tidur terdengar. Iya, kalau mau tidur mesti terdengar. Mungkin seberapa besar ketidaknyamanan yang Mbak rasakan? Sangat tidak nyaman, besar banget. Seberapa baik Mbak dapat mengendalikan suara yang muncul? Kalau kayak gitu saya seringnya cuma tutup telinga, tapi tetap bisa mendengar. Dan yaudah aku terus kayak tidur tapi nggak nyenyak gitu. Baik Mbak, apakah Mbak belum mengetahui cara mengontrol halusinasi dengan benar? Belum. Baik, belum ya Mbak. Baik, mungkin bagaimana cara Mbak mempraktikkan untuk mengontrol suara-suara yang muncul? Saya cuma tutup telinga, tapi masih tetap dengar. Terus saya biasanya juga mencoba untuk langsung tidur, tapi kan mesti suara itu kan tetap muncul ya Mbak. Nah itu saya nggak bisa tidur nyenyak. Baik, berarti Mbak masih belum bisa ya untuk menghilangkan suara-suara yang muncul ya? Iya belum bisa.
Kalau begitu bagaimana kalau kita berdiskusi tentang cara mengontrol halusinasi dengan menghardi? Apakah Mbak bersedia? Boleh. Nah, apakah Mbak belum mampu mengidentifikasi adanya halu, misal suara yang tidak didengar dengan orang lain? Belum. Baik Mbak, kita akan mendiskusikan itu ya. Untuk lamanya berbincang-bincang, bagaimana kalau 15 menit saja? Kalau 10 menit boleh nggak? Boleh. Ya. Untuk tempatnya di sini saja ya mungkin, atau Mbak mau di tempat lain? Di sini aja Mbak. Baik Mbak, yang pertama, apakah Mbak sudah tahu bagaimana cara menghilangkan halusinasi dengan menghardi? Belum. Ya kalau begitu, jadi menghardi yaitu cara untuk mengontrol halusinasi, khususnya suara, dengan cara menolak atau memarahi suara yang terdengar. Seperti itu ya Mbak. Dengan menghardi tujuannya yaitu agar Mbak merasa lebih berkuasa atau halusinasi dan bisa membedakan mana yang nyata atau tidak. Seperti itu ya Mbak. Jadi yang harus dipersiapkan itu waktu, terus komitmen dan kesiapan mental Mbak. Apakah Mbak bersedia? Bersedia. Baik, kita mulai saja ya cara melakukannya. Jadi ketika Mbak mendengar halusinasi tersebut, Mbak bisa menutup telinga seperti ini ya. Terus mengatakan, pergi, pergi. Saya tidak mau dengar, kamu suara palsu. Seperti itu ya Mbak. Jadi seperti Mbak memarahi suara itu, karena suara itu palsu. Oke. Pakai tutup mata Mbak? Boleh jika Mbak ingin melakukan dengan tutup mata. Mungkin kita bisa mempraktekkan ya Mbak. Ini Ya. telinga, Ya. tutup mata, terus bilang, pergi, pergi, kamu suara palsu, aku tidak mau dengar. Wah, bagus sekali Mbak. Mbak sudah bisa mempraktikkan. Nah, bagaimana perasaan Mbak setelah berhasil mengontrol halusinasi dengan menghardi? Oke, lebih tenang sih. Suara-suara itu juga udah mulai hilang gitu. Ini aku udah nggak dengar sih. Baik Mbak, masih ingat tidak tadi kita berbincang dan belajar apa? Coba Mbak sebutkan lagi apa pengertiannya menghardi dan tujuannya. Pengertian menghardi itu pengertiannya memarahi suara-suara tersebut agar kita bisa lebih berkuasa. Tuh. Ya betul sekali Mbak. Nah, untuk mengontrol halusinasi dengan cara menghardi, saya masukkan ke jadwal ya Mbak. Kalau misal Mbak terdengar suara itu lagi, Mbak bisa mempraktikkan tadi ya. Mbak bisa menutup telinga, menutup mata, lalu bisa mengatakan pergi, kamu suara palsu. Seperti itu ya Mbak. Baiklah Mbak, bagaimana besok kita berbincang dengan teknik yang lain? Apakah Mbak bersedia? Jadi ya, Cara yang kedua itu dengan bercakap untuk mencegah suara muncul. Untuk waktunya besok saya akan datang jam 9 pagi dengan waktu 15 menit. Apakah Mbak bersedia? oke, boleh. Untuk tempatnya Mbak mau di mana? Tempatnya di sini aja. Baik Mbak, kalau begitu tempatnya besok di sini saja ya. Saya akan datang kembali. Kalau begitu terima kasih, saya permisi. Assalamualaikum. Salam.